Selamat siang Ibu Ida Komalasari selaku tutor Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Saya Syifa Fauzia Rahma dari Prodi S1 Manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang coronavirus atau virus corona. Berikut penjelasannya. Virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus yang telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan Coronavirus atau yang dinamakan WHO sebagai 2019 Novel Coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang saja. Setelah mendengarkan penjelasan tentang virus corona, saya akan memberitahu ada beberapa jenis virus corona, yakni 2 diantaranya adalah SARS coronavirus dan MERS coronavirus, termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan. Mereka semua adalah keluarga virus yang dapat menyerang pernapasan manusia. Keberadaan virus baru dan misterius itu menuai banyak pertanyaan. Berikut penjelasan tentang novel coronavirus. Virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu dan dicurigai dimulai dari jenis kelelawar Chinese Rufous Horses Bat yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Setelah mendengarkan tentang penjelasan novel corona, berikut saya akan memberitahu angka yang teridentifikasi virus corona, yakni pada 29 Januari 2020 terdapat 6.095 kasus positif corona, 9.239 suspected corona, dan 133 orang yang meninggal akibat virus corona. Tingkat kematian tersebut mencapai 2,2% lebih rendah dari MERS dan SARS. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kasus yang dicurigai terinfeksi virus corona. Namun, beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus ini dapat menginfeksi saluran pernapasan atas. Jika menginfeksi saluran pernapasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi, pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga pada saat itu, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona. Namun, pada sebagian besar, kasus terinfeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya adalah obat penurun panas atau antibiotik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk penyebaran virus ini? Virus ini kemungkinan besar menyebar lewat trompet yang terinfeksi dan tersebar, terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina, dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu buang ke tempat sampah. Dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Hindari memegang mata, hidung, maupun sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah saya sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahu riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jika masih ada pembahasan yang kurang tepat, bisa langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber lainnya, atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Sekian presentasi dari saya, mohon dikoreksi jika ada pembahasan yang kurang tepat. Terima kasih.